Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita horor bersama aku. Di kesempatan kali ini aku akan melanjutkan sebuah cerita yang belum terselesaikan berjudul Kuntilanak Narsi Radio Tua. Tidak usah pakai lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Tolong! Mas, bangun mas. Dengerin, di rumah Bu Lastri ada suara orang minta tolong. Teriakku sembari terus menggoyang-goyangkan tubuh suamiku yang saat itu masih tertidur lelap. Hingga akhirnya setelah beberapa saat kemudian, suamiku yang sebelumnya terus memejamkan mata, malam itu seketika terbangun dan terlihat terkejut dengan suara yang memang sudah lebih dulu aku dengarkan itu. Ya Allah, anak apa iki? Ucap suamiku dengan seketika bangun dari tidurnya dan beranjak keluar dari kamar tidurku. Dan tidak hanya itu, aku pun malam itu juga mengikuti langkahnya dengan pikiran yang mulai kemana-mana. Karena dengan sangat jelas, waktu itu aku mendengar suara orang menjerit dengan sesekali berteriak meminta pertolongan. Bu Lastri, apa iki pak? Ucapku dengan nada yang tergesa-gesa sembari terus melangkahkan kaki menuju ke rumah Bu Lastri. Yang aku pun tahu Bu Lastri adalah salah satu tetangga dekatku. Dan akhirnya setelah beberapa saat kemudian, aku dan suamiku pun sampai di depan rumah Bu Lastri. Dan tanpa lama-lama lagi, kami pun seketika menggedor-gedor pintu utama rumahnya. Bu Lastri, buka bu, ada apa? Teriak suamiku dengan terus menggedor-gedor pintu rumah Bu Lastri yang waktu itu masih dalam keadaan terkunci. Namun anehnya, bukannya membukakan pintu untukku dan suamiku. Malam itu, suara teriakan itu malah terdengar semakin lama, sudah semakin kencang saja. Dan karena teriakanku yang tak kunjung mendapatkan jawaban, akhirnya aku dan suamiku pun mendobrak pintu rumah Bu Lastri. Karena waktu itu kami sudah menganggap jika di dalam rumah itu sedang terjadi sesuatu yang mungkin saja berbahaya. Ketika pintu berhasil terbuka, malam itu dengan mata kepalaku sendiri, aku melihat Bu Lastri sedang menjerit kesakitan dengan tubuhnya yang terlihat tertindih almari baju ditambah dengan anaknya Wulan. Yang malam itu juga terlihat sedang berdansa sendiri dengan diiringi suara lagu lama yang terdengar dari radio tua yang terletak tidak jauh dari tempat mereka berdua. Dan gak berhenti di situ aja, keadaan rumah Bu Lastri malam itu benar-benar sangatlah berantakan dengan disertai aroma bunga melati yang tercium kuat tidak karuan. Mengetahui semua itu, aku dan suamiku pun seketika berlari ke arah Bu Lastri yang malam itu sepertinya sudah hampir tidak sadarkan diri. Di situ, Bu Lastri pun segera ditolong oleh suamiku. Dengan aku yang juga seketika menyadarkan Wulan yang masih saja berdansa dengan matanya yang melirik sambil sesekali tertawa dengan sendirinya. Mbak Wulan, sadar mbak, ya Allah mbak, sadar. Teriakku berkali-kali sembari sesekali menepuk pipinya agar dia segera sadar dari tingkah anehnya. Namun untungnya beberapa setelah itu, tiba-tiba aku ngelihat kedatangan Pak Jani yang ku tahu beliau adalah salah satu penduduk desa ini yang rumahnya juga memang terletak gak jauh dari rumah Bu Lastri. Mbak Yuli, ada apa ini? Teriak Pak Jani menghampiriku sambil terlihat kebingungan. Gak tahu aku pak, tadi aku dengar suara orang minta tolong, akhirnya aku lari ke sini, jawabku. Iya sama, dari rumahku juga kedengeran kenceng banget mbak, imbu Pak Jani sambil ikut menenangkan Wulan yang semakin lama sudah terlihat semakin menyeramkan. Matikan radionya, teriak Bu Lastri tiba-tiba dengan badannya yang masih terlihat kesakitan.
Mendengar hal itu, suamiku pun terlihat seketika bergegas mematikan radio yang malam itu memang masih berbunyi dengan sangat nyaring. Dan anehnya, setelah radio berhenti berbunyi, malam itu Wulan tiba-tiba berteriak histeris dengan matanya yang menatapku dan menatap ke arah semua orang yang ada di dalam rumah itu. Dan tidak berhenti di situ saja. Sesaat setelah itu, suhu di dalam rumah Bu Lastri benar-benar terasa sangat panas, ditambah dengan Wulan yang sebelumnya hanya melirik ke sana kemari. Malam itu seketika memberontak seperti sedang berusaha melepaskan diri. Namun karena saat itu Pak Jani yang terus memegangi Wulan dengan sangat kuat, akhirnya Wulan pun dapat ditahan, meskipun Pak Jani benar-benar terlihat sangatlah kewalahan. "Gimana ini Pak Jani? Mbak Wulan semakin susah kita tahan. Tenaganya kuat banget," teriak suamiku yang juga ikut membantu memegangi tangan dan badan Wulan yang terus saja bergerak tidak karuan. Namun akhirnya setelah beberapa saat kemudian, Bu Lastri terlihat berjalan dengan kesusahan menuju ke arah dapur. Dan gak lama setelah itu, beliau kembali dengan membawa segelas air putih yang berisikan garam. Yang akhirnya segelas air putih itu disiramkan ke arah wajah Wulan. "Minggah toh, iki gunduk omahmu," ucap Bu Lastri sambil terlihat melotot memandangi wajah Wulan. Dan anehnya setelah air itu berhasil disiramkan, Wulan yang sebelumnya terus memberontak, malam itu perlahan mulai tenang dengan sendirinya. Hingga akhirnya sesaat setelah kejadian itu, Wulan tertidur yang selanjutnya dia diletakkan di kamar tidurnya dan diiringi doa-doa yang tidak berhenti terucap dari mulut Bu Lastri. "Bu Lastri ini memang hebat ya Pak," bisikku pada suamiku yang waktu itu terlihat masih kelelahan. "Iya, kita semua juga tahu kalau Bu Lastri memang punya kemampuan kayak gini. Tapi sejujurnya baru kali ini aku ngelihat beliau kewalahan sampai seperti ini," jawab suamiku singkat. Dan singkat cerita, akhirnya malam itu pun berlalu begitu saja. Seminggu kemudian, "Assalamualaikum," suara pintu yang terdengar diketuk oleh seseorang dari luar. "Waalaikumsalam," jawabku keras sembari langkahku yang bergegas ke arah pintu utama rumahku. "Oh alah Mbak Yuli, silakan masuk Mbak," ucapku mempersilahkan. "Iya Bu, gimana keadaan Mbak Wulan Bu? Saya dengar dia lagi sakit," terang Mbak Yuli memulai obrolan. "Iya Mbak, semenjak dia pulang dari luar kota waktu itu, dia sempat bertingkah aneh beberapa hari dan akhirnya dia jatuh sakit," jawabku lesu. "Memang apa sih yang dielukan Bu?" sahut Mbak Yuli. "Tiap tengah malam dia selalu nangis dan kalau dengar suara azan, dia menjerit seperti menahan kesakitan. Ya karena rumah ini gak begitu jauh dari masjid, jadi kalau waktu sholat tiba, pasti suara azannya kedengeran. Bahkan aku juga sempat ngobrol sama Pak RT. Jika waktu sholat tiba, aku ingin suara azannya agar tidak terlalu kencang sampai Wulan sembuh. Tapi sayangnya, Wulan masih tetap saja kesakitan," terangku menjelaskan. "Kok gak dibawa ke rumah sakit Bu?" imbuh Mbak Yuli. "Dia bukan sakit secara medis Mbak. Mungkin Mbak Yuli akan bingung dan gak akan percaya jika ku ceritakan keadaan Wulan yang sebenarnya. Oh ya, malam itu Mbak Yuli juga sempat nolongin kami toh, waktu Wulan kesurupan dan aku gak bisa bergerak karena ketindih almari baju," ucapku jelas. "Iya sih Bu, kuat banget ya Bu. Almari sebesar itu dirobohkan begitu saja," jawab Mbak Yuli. "Iya Mbak, asal Mbak tahu, waktu ngerobohin almari itu, dia hanya pakai satu tangan loh. Dan jika mau ku ceritakan, mungkin banyak sekali kejadian yang akan membuat Mbak Yuli keheranan," imbuku dengan badanku yang mulai kusandarkan di kursi ruang tamu rumahku. "Terus solusinya gimana Bu?" tanya Mbak Yuli kembali. "Ya sebenarnya ini masih kuusahakan Mbak, mudah-mudahan ada hasilnya. Nanti rencananya aku juga mau panggil adikku yang ada di desa, biar beliau bisa bantu nyembuhin Wulan. Ya tapi semuanya bisa dilakukan jika harinya sudah tiba,"
Untuk sementara ini, aku masih cari tahu siapa sebenarnya yang mengganggu Wulan hingga sampai seperti ini, ucapku menjelaskan. Iya Bu, saut Mbak Yuli sambil terlihat kebingungan dengan apa yang sudah aku jelaskan. Hingga akhirnya setelah beberapa lama Mbak Yuli menemaniku menjaga Wulan sambil mengobrol kesana kemari. Akhirnya Mbak Yuli pun berpamitan pulang ke rumahnya yang memang terletak tidak jauh dari rumahku. Nanti kalau aku butuh bantuan, Mbak Yuli ku panggil gak apa-apa ya Mbak, ucapku. Yalah Bu, tenang aja, saya pasti bantu sebisanya kok Bu, jawab Mbak Yuli sopan. Mbak, aku boleh minta tolong gak? Imbuku. Apa saja Bu, silakan, asal saya bisa bantu, pasti saya bantu, jawab Mbak Yuli sambil mulai berdiri dari tempat duduknya. Jika suatu saat ada apa-apa, tolong temui adik saya yang di kampung ya Mbak. Nama kampungnya Kampung Salak, tepatnya ada di kota sebelah. Kalau sampai sana, langsung saja ke rumah kepala desanya. Bilang cari adiknya Bu Lastri, terangku jelas. Iya Bu, tapi kenapa Ibu kok sepertinya nyerah gitu? Sabar Bu, Ibu harus kuat, imbu Mbak Yuli dengan mulai perlahan keluar dari rumahku. Iya Mbak, takutnya nanti kalau ada apa-apa, kan aku gak tega ninggal Wulan di rumah sendiri. Jadi misalnya aku minta tolong Mbak Yuli, bisa ya Mbak? Nanti ongkosnya semua aku ganti deh, ucapku meyakinkan. Baik Bu, tenang saja, pasti saya bantu kok. Namanya juga hidup bertetangga, jadi harus tolong menolong kan Bu? Ya sudah, aku pamit ya Bu. Mau selesaikan cucian dulu. Semoga Mbak Wulan cepat sembuh dari sakitnya, jawab Mbak Yuli sambil berpamitan pergi meninggalkan rumahku ini. Mbak Yuli memang tetangga baik hati, pikirku dalam hati sambil wajahku yang tetap tersenyum sembari melihat Mbak Yuli yang waktu itu melangkah pergi. Namun anehnya belum selesai aku memandang ke arah luar rumah. Waktu itu dengan mata kepalaku sendiri, di salah satu sudut teras rumahku, aku ngelihat ada sosok laki-laki tua yang terlihat duduk dan menatap ke arahku sambil tatapannya terlihat sayu. Sosok laki-laki tua itu terlihat duduk dengan tangannya yang sesekali menunjuk ke arahku dan ke arah samping rumahku, yang saat itu samping rumahku tidak lain dan tidak bukan, hanya ada pepohonan pisang milik salah satu warga yang tinggal di daerahku. Dan karena aku tahu jika sosok laki-laki tua itu bukanlah manusia, aku pun akhirnya hanya diam sambil terus menatap wajahnya sembari memberi tanda jika aku bisa melihatnya. Dan sesaat setelah itu, aku pun akhirnya masuk ke dalam rumahku sembari tersenyum ke arah sosok laki-laki tua tersebut dengan maksud ingin berpamitan secara sopan. Tapi anehnya, bukannya pergi, sosok laki-laki tua itu malah terlihat duduk dengan kini pandangannya yang terus tertuju ke arah kebun yang memang terletak tepat di samping rumahku itu. Singkat cerita, karena aku gak mau terlalu memikirkannya, akhirnya aku pun seketika menutup pintu rumahku dan mulai menguncinya dari dalam. Dan akhirnya hari-hariku pun berlalu begitu saja. Tiap harinya ku jalani dengan merawat Wulan agar bisa sembuh dari sakitnya. Pengobatan medis secukupnya sudah kuberikan agar tubuh fisiknya tetap dalam keadaan baik-baik saja. Namun keadaan non-medisnya hingga saat ini masih belum bisa kutemukan apa yang sebenarnya menjadi penyebabnya. Mediumisasi, meditasi mandiri, hingga pengetahuanku seputar hal gaib, semuanya sudah kulakukan sebisanya. Namun sayangnya, hasilnya tetaplah sama. Sosok yang mengganggu Wulan adalah sosok yang terbilang cukup kuat dan sangat sulit untuk dimengerti. Jika sosok lain cukup dengan kita mengerti apa yang sebenarnya membuat dia mengganggu dan apa saja keinginannya, pasti dia akan pergi setelah kita menuruti semua permintaannya. Namun anehnya, berbeda dengan jin yang mengganggu Wulan. Sosok jin ini hanya diam dan tidak mau menampakkan dirinya.
Bahkan sudah beberapa kali ku coba memanggilnya agar aku tahu apa maksud sebenarnya. Namun lagi-lagi, sosok tersebut tidak mau menampakkan dirinya dan hanya diam sambil sesekali tertawa dan berdansa ketika mendengar suara dari radio tua yang dibawa Wulan dari luar kota tersebut bersuara. Dan tidak berhenti di situ saja. Sejujurnya aku juga udah berkomunikasi dengan makhluk halus yang memang biasanya membantuku dalam hal seperti ini. Tapi anehnya aku sama sekali gak berhasil mendapatkan informasi apapun mengenai sosok yang mengganggu anak satu-satunya yang kumiliki ini. Semuanya nampak terlihat diam, seolah menandakan jika aku memang sedang berhadapan dengan setan yang berbeda jauh dari setan yang sebelumnya pernah kutemui. Benar sekali, mungkin semuanya akan beranggapan jika keadaan yang dialami oleh Wulan berhubungan erat dengan radio tua yang dibawanya. Namun pada dasarnya, konsep dari makhluk halus sendiri tidaklah seperti itu. Radio, boneka, lukisan dan sebagainya yang biasanya kita anggap benda itu berhantu, sebenarnya juga bisa dikatakan belum tentu. Benda-benda tersebut sebenarnya adalah benda biasa yang kebetulan digunakan sebagai wadah bagi makhluk halus untuk menunjukkan eksistensinya. Tapi nggak perlu kalian tahu juga, ada kemungkinan sebuah benda bisa dikatakan berhantu. Bisa saja semua itu terjadi karena benda itu memang memiliki kenangan tersendiri bagi makhluk halus selama dirinya masih hidup. Contohnya semasa hidup ada anak yang tergila-gila dengan satu boneka. Kemudian setelah anak itu meninggal, boneka tersebut seringkali terlihat bergerak-gerak sendiri atau bahkan berjalan-jalan sendiri. Hal itu memang benar adanya, karena energi sosok anak kecil itu akan menjadi lebih besar ketika bersama dengan bonekanya. Begitu juga seterusnya, dan berlaku juga bagi benda-benda lainnya. Mungkin itulah sedikit penjelasan kenapa waktu itu Bu Lastri memilih mendahulukan berpikir bagaimana cara berkomunikasi dengan makhluk halus yang mengganggu Wulan sebelum beliau berpikir jika radio tersebutlah yang memang berhubungan. Ya, sebelum kita menyimpulkan, kita lihat dulu keadaannya. Jika memang ada hubungannya dengan radio tua itu, kita harus tahu radio tua itu punya kenangan apa enggak dengan makhluk halus tersebut. Di situ Bu Lastri sepertinya juga kurang begitu paham, karena kita pun tahu radio itu dibawa oleh Wulan dari luar kota tanpa sepengetahuan Bu Lastri bagaimana asal-usulnya. Oleh sebab itu, sebelum memikirkan radio, waktu itu Bu Lastri sepertinya hanya fokus bagaimana caranya mengajak makhluk halus itu berkomunikasi. Bahkan menurut saya, Bu Lastri sepertinya sudah melakukan pengusiran secara paksa. Tapi sayangnya, semuanya tidak ada hasilnya. Makhluk halus itu sepertinya memang benar-benar berbeda dari lainnya. Hingga akhirnya Tuhan pun menunjukkan jalannya. Seiring berjalannya waktu, akhirnya perlahan aku mulai mengerti dengan semua kejadian yang menimpa anakku ini. Waktu itu bisa dikatakan, aku sudah mulai menyerah dengan semua keadaan yang ada. Anakku yang sebelumnya masih bisa berdansa dan menari, waktu itu perlahan sudah mulai jarang sekali bangun dan berdiri. Setiap waktu, kini dia lalui hanya di atas ranjang dengan sesekali bernyanyi dan menangis tidak berhenti. Mengetahui hal itu, tentu saja perasaanku semakin terpukul, mengingat semua kemampuan dan bantuan juga sudah kuupayakan. Namun hasilnya tidak kunjung ada perubahan. Kini hari demi hari kulalui dengan hanya menatap anakku yang berbaring lesu, dengan tentu saja aku harus terus menyiapkan semua keperluannya dengan maksud agar kondisi fisiknya tetaplah baik-baik saja. Dan singkat cerita, setelah beberapa minggu kemudian, akhirnya aku pun melihat sosok itu untuk pertama kalinya. Benar sekali, sosok tersebut pertama kali kulihat ada di salah satu ruangan rumahku dengan berjalan pelan membelakangiku dan menuju ke arah kamar anakku dengan tidak sekalipun menoleh ke arahku. Bahkan hingga cerita ini ditulis pun, aku juga masih ingat jika sosok itu ternyata adalah sosok perempuan parubaya yang memiliki tubuh setinggi hampir 3 meter. Rambutnya memanjang hingga menyapu lantai, ditambah dengan bajunya yang berwarna kemerah-merahan.
membuat saat itu tentu saja tidak akan pernah bisa aku lupakan. Meskipun aku belum mengetahui pasti bagaimana bentuk wajahnya. Malam itu selama 15 detik, aku akhirnya mengetahui dialah yang sepertinya selama ini mengganggu anakku hingga dia tidak bisa bangun dari tidurnya. Mengetahui hal itu, tentu saja aku pun seketika berlari mengejarnya sembari berteriak sekencang-kencangnya. Sapa kowe? Teriakku sembari berlari masuk ke dalam kamar anakku mengejar sosok perempuan itu. Keesokan harinya, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un.